Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang kontroversial yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan terkait kontroversi pernikahan beda agama. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ahmad Nurholis, seorang direktur ICRP dan konselor pernikahan beda agama yang sudah berlangsung selama 17 tahun terakhir. Beliau juga seorang penulis dan karya-karyanya banyak sekali. Salah satu bukunya adalah kebetulan saya dikasih Celoteh Buya Syafi'i. Beliau ini juga pengagum Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau juga menulis buku Merajut Damai dalam Kebinekaan. Dan beliau juga menulis buku Pernikahan Beda Agama yang akan menjadi tema kita hari ini. Cak Nur. Ya, Mas. Belakangan ini kita dihebohkan dengan persoalan pernikahan beda agama yang sempat viral di media massa. Ya. Dua pasangan pengantin, seorang muslimah dengan gaun putih, mereka berfoto dengan pastor dan keluarga berada di dalam gereja begitu. Dan ini sempat menimbulkan kontroversi dan menuai beragam pendapat. Tidak kurang-kurang dari PP Muhammadiyah menanggapi isu ini. PP Muhammadiyah bahkan berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah, baik secara hukum Islam maupun undang-undang hukum positif di Indonesia. Dan saya lihat juga, Cak Nur dalam beberapa acara saya sempat melihat ya, ada 3 perspektif terkait Islam dan pernikahan beda agama ini. Pendapat pertama mengatakan mereka yang menolak secara tegas, yang kedua mereka menerima dengan syarat, dan yang ketiga mereka menerima secara total. Nur sendiri ikuti pandangan yang ketiga, yang menerima, baik itu pernikahan dilakukan oleh laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan non-muslim. Bisa dijelaskan, Cak Nur? Ya, betul bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia dan saya kira di dunia ya, itu memang mengikuti pandangan yang melarang atau mengharamkan. Nah, biasanya kelompok ini tuh mengacu 2 ayat di dalam Al-Quran itu ya. Jadi Al-Baqarah ayat 221. Nah, itu kalau saya baca itu adalah larangan menikah dengan orang musyrik. Wala tangkihul musyrihati hatta begitu. Lalu Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, itu larangan menikah dengan orang kafir. Nah, sebenarnya saya sepakat juga dengan 2 ayat yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau umat Islam itu menikah dengan orang musyrik atau orang kafir dilarang, saya setuju, nggak ada masalah gitu. Tetapi menurut saya itu tidak bisa dijadikan landasan bagi pelarangan menikah antara muslim dan non muslim. Kenapa? Karena ada Al-Maidah ayat 5 gitu ya. Al-yauma ukhila lahumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab dan seterusnya itu. Nah, di ayat itu kan sebetulnya terang sekali bahwa laki-laki muslim paling tidak gitu ya, itu boleh menikah dengan perempuan beriman, perempuan baik-baik dari kalangan ahlul kitab. Nah, kelompok yang memahami bahwa Al-Maidah ayat 5 itu menjadi dasar bagi dibolehkannya pernikahan antara muslim dan non-muslim, itu mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah kalau kita menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Sementara non-muslim paling tidak mereka penganut Yahudi, penganut Nasrani gitu ya, itu kan dihormati sebagai ahlul kitab, tidak langsung digolongkan atau distigma sebagai orang musyrik atau orang kafir kan begitu kan. Nah, oleh karena itu paling tidak kalau yang muslim itu laki-lakinya kemudian menikah dengan ahlul kitab, katakanlah Kristen dan Yahudi, nah itu boleh gitu. Dan nanti kita akan menemukan perluasan penafsiran ya terkait dengan ahlul kitab itu. Misalnya kalau
baca di dalam tafsir Muhammad Tobatobai, tafsir Muhammad Rashid Ridho, itu kan memperluas cakupan ahlul kitab itu tidak hanya berhenti pada Kristen dan Yahudi, tetapi juga bahkan Hindu, Buddha, penganut Tao, Konghucu itu masuk dalam kategori ahlul kitab. Karena mereka mengatakan bahwa ahlul kitab itu adalah pertama mereka orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa, lalu percaya adanya hari akhir, dan ketiga adalah berbuat baik atau beramal saleh. Jadi kalau ada komunitas atau orang memiliki 3 ciri ini, maka layak disebut sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, begitu. Nah, lalu muncul juga pandangan yang ketiga ya, yang membolehkan meskipun yang muslim itu adalah perempuannya. Nah, bagaimana argumen mereka? Pertama adalah mereka mengatakan kalau kita baca seluruh ayat di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu 6.666 ayat, itu tidak ada ayat yang sharih atau jelas itu ya terkait dengan larangan seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan gitu. Jadi a'damud dalil huwad dalil kan gitu. Tiadanya dalil itu dianggap sebagai dalil begitu gitu. Nah, lalu yang kedua, di dalam bahasa Arab itu ada teori al-ittifaq. Jadi ketika Al-Maidah itu hanya menyebut pembolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan beriman dari kalangan ahlul kitab, itu dianggap cukup untuk menyebutkan juga begitu pula muslimah boleh menikah dengan laki-laki beriman dari kalangan ahlul kitab. Nah, itu mimbabil ittifaq kalau dalam bahasa Arab begitu. Nah, itulah argumen yang dibahas oleh mereka yang menyetujui atau menerima pernikahan muslimah dengan non-muslim begitu. Jadi tadi Cak Nur sudah memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dengan pandangan yang membolehkan. Tetapi ada juga salah satu pandangan yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 221 itu sebenarnya sudah dihapus dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 5 itu ya? Ya, ada juga yang menggunakan pendekatan nasah mansuh. Misalnya Gus Dur yang saya ingat dulu sewaktu beliau itu di acara ini kongko bareng Gus Dur di Hutan Kayu ya, ketika ditanya oleh hadirin yang hadir, beliau mengatakan bahwa dengan turunnya Al-Maidah ayat 5, maka 2 ayat sebelumnya Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah itu tidak berlaku lagi. Jadi nasah oleh Al-Maidah itu begitu. Tapi kalau saya memahami sebetulnya tanpa menggunakan konsep nasah mansuh, ini bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Dan 3 terma ini kan 2 komunitas yang berbeda. Musyrik itu berbeda dengan kafir, kafir berbeda juga dengan ahlul kitab, ya gitu loh. Jadi kalau toh kita tidak mau menggunakan konsep nasah mansuh, ya Al-Maidah ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pernikahan antara muslim dan non-muslim gitu. Mungkin bisa dijelaskan Cak Nur, pengertian ahlul kitab di sini itu seperti apa? Termasuk musyrik yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan kafir itu seperti apa? Ya, pertama musyrik terlebih dahulu ya. Musyrik kan biasanya dimaknai sebagai orang yang mensekutukan Tuhan, kira-kira gitu. Jadi mereka yang bertuhan atau yang percaya pada di luar Tuhan itu dianggap sebagai musyrik. Sementara kalau kafir, ya meskipun ada kajian mendalam terkait dengan kafir dan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Dari tingkat yang paling sederhana, kafir itu dari kata kafaro artinya menutupi. Orang dulu kan itu disematkan ke seseorang yang punya profesi sebagai petani ya, yang dia melubangi tanah, kemudian menaruh benih, kemudian ditutupi lagi dengan tanah. Itu bisa disebut sebagai kafir. Nah, ada kafir sosial, mereka yang lebih senang menyendiri, nggak mau bergaul dengan orang lain, apalagi orang lain yang berbeda, itu juga bisa dianggap sebagai kafir. Atau orang yang menutup diri dari pandangan orang lain yang berbeda, karena dia merasa pandangannya itu yang paling benar gitu ya, itu juga bisa disebut sebagai orang kafir. Jadi orang yang tertutup kira-kira gitu. Nah, dalam tataran teologis yang umum kita pahami itu kafir adalah orang yang tidak mau beragama dari sekian banyak agama yang diturunkan oleh Tuhan kan begitu. Dia nggak mau Islam, nggak mau Kristen, nggak mau Hindu, Buddha dan sebagainya, atau ateis lah kalau dalam bahasa modernnya gitu ya. Nah, sementara ahlul kitab itu mereka beragama gitu ya. Ahlul kitab mereka yang memiliki kitab begitu. Kan umat Kristen ya punya kitab Injil atau Alkitab gitu ya. Umat agama yang lain juga demikian punya kitab. Mereka juga menyebutnya sebagai kitab suci. Nah, itulah ahlul kitab. Jadi sebetulnya musyrik,
kafir dan juga ahlul kitab ini dua komunitas yang berbeda. Nah, saya memahami betul bahwa mereka yang mengatakan sekarang ini nggak ada ahlul kitab, gitu kan? Mereka yang kontra terhadap pernikahan beda agama itu kan selalu menyebut bahwa itu kan ahlul kitab dulu pada masa Rasulullah kan gitu. Sementara di Al-Maidah ayat 5 ini kan nggak ada SK-nya, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku kan nggak ada, ya kan? Jadi ya ahlul kitab itu ya kembali kepada pemahaman kita, penafsiran kita begitu. Kan mereka yang kontra itu mengatakan bahwa ahlul kitab sekarang, kitab sucinya atau Injil atau Alkitab yang sekarang dijadikan pegangan oleh umat Kristen itu dianggap sudah banyak perubahan, tidak asli kan gitu. Nah, pertanyaan saya biasanya, Ustadz, Kiai, apakah jenengan pernah baca Alkitab, baik dulu yang dimiliki oleh umat Nasrani zaman Nabi Muhammad dengan umat Kristen dari sekarang? Umumnya mereka nggak baca gitu, bahkan punya pun nggak gitu. Lalu tahu ada perubahan itu dari mana kan gitu kan gitu. Dan bagi saya sebetulnya mau ada perubahan atau tidak itu kan bukan wilayah kita. Kan kita nggak bisa kan menilai keyakinan orang lain menggunakan perspektif kita kan nggak bisa. Jadi yang paling wise menurut saya adalah ya kalau umat Kristen, umat agama yang lain merasa bahwa kitab yang menjadi panduannya itu kitab suci dan nggak pernah ada perubahan dari pertama kali ada, ya saja yang kita hormati kan begitu. Kan ngapain kita merecoki urusan mereka kan gitu kan. Gitu. Ya. Wah, luar biasa. Jadi ada pandangan yang beragam tentang tafsir siapa yang disebut musyrik, siapa yang disebut kafir, dan siapa itu ahlul kitab begitu. Tadi Cak Nur menjelaskan bahwa kafir pun juga beragam. Ada kafir secara teologis, ada kafir secara sosiologis. Dan sebetulnya umat agama apapun punya potensi untuk menjadi musyrik, untuk menjadi kafir. Gitu. Termasuk kita umat Muslim bisa menjadi musyrik gitu. Misalnya ini kalau dalam tradisi Nahdliyin ya warga NU kan punya tradisi ziarah kubur. Nah, kalau tujuan kita mendoakan almarhum supaya diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, kan itu nggak ada masalah mendoakan kita kan. Tapi kalau kita ziarah kubur dalam rangka mencari minta berkah kepada si almarhum, nah itu yang nggak boleh. Itu namanya bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan kan gitu. Termasuk tadi konsep tentang kitab ya. Iya, betul. Ahlul kitab tidak hanya sekedar dipahami sebatas pada mereka kelompok Nasrani, Yahudi ya, tapi termasuk juga agama-agama yang lain. Hindu, Buddha. Tadi Cak Nur di awal kalau tidak salah menjelaskan bahwa ahlul kitab mereka umat beragama yang mempunyai kitab suci. Dan di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi dijelaskan oleh Cak Nur, sepanjang mereka memegang teguh tiga nilai inti. Pertama, beriman kepada Tuhan, berbuat baik, dan kemudian beriman kepada hari akhir, mereka termasuk orang-orang yang selamat begitu. Betul. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah itu di dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama di Al-Baqarah ayat 62, lalu di Al-Maidah ayat 69. Nah, buat saya itu dua ayat yang luar biasa. Jadi pada periode Mekah pun Allah itu sudah menandaskan bahwa siapapun orang beriman, entah dia Muslim, entah dia Nasrani, Yahudi, Sabiin atau Sabian gitu ya, sepanjang mereka itu berbuat baik, percaya pada Tuhan Yang Esa, ya nggak perlu ada kekhawatiran. Kalau punya amal kebaikan ya dia dapat pahala dan kelak masuk surga kan gitu. Lalu kemudian ayat ini diulang lagi pada periode Madinah ya di Al-Maidah ayat 69. Jadi buat saya sebetulnya inilah konsistensi Tuhan dalam memposisikan semua agama yang dia turunkan itu setara di hadapannya. Nah, kitalah yang membuat berbeda-beda kira-kira gitu kan. Gitu. Perdebatan tentang pernikahan beda agama ini kan tidak lepas dari surat Al-Baqarah tadi ayat 2 sama Al-Maidah ayat 5 gitu ya. Dan menurut Cak Nur ya, apa yang juga saya baca, mereka berpandangan bahwa memang tidak ada keterangan yang jelas betul-betul qot'iyah gitu ya. Jadi karena tidak ada keterangan yang jelas, ya kan, maka lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Cak Nur tadi, ada dalil huwa dalil gitu. Jadi tidak adanya dalil itu menjadi dalil sendiri. Berarti ini wilayah istihadi ya? Iya, karena itu kan dulu Profesor Jairun Kamal itu mengatakan, jadi kalau wilayahnya itu adalah ijtihadiyah, maka tidak bisa dihukumi sebagai halal atau haram. Gitu.
Karena itu ya siapa yang mau mengikuti pandangan yang pertama, ya sederhana, jangan menikah beda agama kan gitu. Tapi kalau yang mau mengikuti pandangan membolehkan, ya dia punya ruang bagi dimungkinkannya untuk menikah berbeda agama. Kalau menurut Cak Nur sendiri, sebenarnya pernikahan beda agama ini wilayah muamalah atau wilayah ibadah, Cak Nur? Dua-duanya menurut saya. Jadi muamalah karena dia hubungan antara dua manusia, tapi juga ibadah. Kenapa? Karena hampir di semua agama itu mengajarkan soal pernikahan, gitu ya. Karena itu kalau kita tanya tidak hanya kepada teman-teman Muslim, pada teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha, itu juga menilai sebagai ibadah karena diajarkan dalam agama mereka gitu. Jadi ini ya ruang muamalah sekaligus ibadah. Karena itu saya selalu mengatakan ini kan biasanya kegalauan atau kekhawatiran gitu ya bagi mereka yang mau menikah. Ya, nanti pernikahan saya itu zina, haram atau punya nilai ibadah. Ya kalau tujuan kita baik, kalau kita memahami bahwa pernikahan itu dalam rangka supaya dua orang yang hendak berumah tangga itu halal dalam relasi istri, maka itu punya nilai ibadah karena tujuan mereka juga mulia, ya kan? Tujuan pernikahan itu kan untuk bahagia, sakinah kalau dalam perspektif Islam gitu ya. Nah, di agama lain juga sama untuk bahagia lalu melanjutkan keturunan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan niat baik yang menurut saya punya nilai spiritual, punya nilai ibadah. Gitu. Sebelum saya bertanya terkait dengan fakta-fakta historis ya, saya masih ingin bertanya terkait dengan perdebatan soal pernikahan beda agama ini. Kalau misalnya laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim, ini menjadi wilayah perdebatan. Tetapi sebagian besar mereka menganggap bahwa ketika perempuannya Muslim menikahi laki-laki non-Muslim, ini yang mereka tidak ada toleran. Tadi Cak Nur sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya ada istilah iktifak di sini, mafhum mukhalafah ibaratnya begitu ya. Walaupun tidak menjelaskan secara sebaliknya, tetapi itu bisa dianggap menjelaskan soal itu. Begitu. Ini gimana, Cak Nur? Ya, kan asumsi saya begini. Katakanlah Allah itu mau melarang yang sebaliknya gitu ya. Kan di Al-Maidah ayat 5 itu tinggal melanjutkan. Misalnya dihalalkan bagi kalian menikahi perempuan beriman dari kalangan ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya. Bagi muslimah itu dilarang kan gitu kan mestinya seumpamanya kan. Dilarang. Iya, misalnya dilarang. Tapi ternyata tidak disebutkan itu. Nah, itulah yang kemudian muncul dua teori itu ya, al-ittifaq sama satu lagi itu tiada dalil itu disebut sebagai dalil begitu. Kalau ini perdebatan kita itu ini, teologis kita ini ya. Perdebatannya adalah teologis gitu ya. Tapi kalau kita mau beranjak lebih katakanlah lebih tinggi lah tingkatan kita gitu ya, nggak berhenti pada aspek fikih, aspek perdebatan teologis gitu. Kan dalam konteks Indonesia antara laki-laki dan perempuan itu kan setara. Patriarkisme itu ya itu masih ada, tetapi di banyak kalangan itu sudah tidak berlaku gitu. Nah, karena itu lalu apa yang dikhawatirkan dengan pernikahan antara muslimah dan laki-laki non-muslim? Nah, narasi yang dibangun oleh mereka yang tidak setuju dengan pernikahan muslimah dengan non-muslim itu biasanya gini, kan laki-laki itu imam, jadi perempuan harus mengikuti sang imam, kira-kira gitu kan. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan dalil yang menyebutkan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan kan gitu. Nah, ayatnya itu yang Ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Nah, qawam sendiri itu kan dalam bahasa Arab tidak melulu berarti pemimpin, tapi juga bisa bermakna partner gitu. Nah, saya ingat betul tuh Kiai Husain selalu menjelaskan begitu. Nah, saya tidak mau membantah bahwa qawam itu punya makna pemimpin. Karena memang laki-laki bisa menjadi pemimpin bagi perempuan. Tetapi dalam konteks pernikahan, relasi antara suami dan istri, tepatnya itu adalah partner. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maknanya adalah bahwa laki-laki itu partner terbaik bagi perempuan. Nah, oleh karena itu relasinya itu bukan ini ya setara begitu. Apalagi dalam konteks Indonesia kan sekarang itu kan dulu kita hanya mengenal ibu rumah tangga. Nah, sekarang itu banyak bapak rumah tangga gitu ya. Jadi yang mencari nafkah itu istrinya. Kemudian yang suami itu di rumah dia mengasuh anak, memasak, itu banyak sekarang gitu. Teman-teman saya ada yang begitu gitu. Terkait dengan perdebatan surat Al-Maidah ayat 5 tadi Cak Nur bilang
itu kan tinggal dilanjutkan saja ya. Kalau misalnya tidak boleh kan berarti ada larangan. Iya, iya. Ini kalau didengar kelompok yang kontra, itu kan akal-akalan Cak Nur aja. Ya, kita kan beragama harus pakai akal kan. Imam Ali mengatakan begitu kan. Bahkan kalau orang beragama nggak menggunakan akalnya itu ya nggak beragama kan. Nggak beragama gitu ya. Nah, para mufasir itu kan menggunakan akalnya selain hatinya gitu ya. Nah, lalu dikatakan kalau saya mengatakan seperti itu dianggap kebablasan gitu. Nah, kita juga nggak tahu yang membatasi penggunaan akal itu sampai sejauh mana kan nggak tahu juga. Nggak ada pakemnya kan juga gitu. Ya. Terlepas dari perdebatan teologis tadi ya, Al-Baqarah 221 dan Al-Maidah ayat 5 misalnya. Tapi fakta historis, sumber-sumber historis memberitahu kepada kita bahwa kenyataannya banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka menikahi wanita-wanita dari kalangan Nasrani, Yahudi. Apakah ini tidak cukup menjadi bukti bahwa sesungguhnya ini sesuatu yang dibolehkan dan tidak perlu diperdebatkan? Ya, harusnya begitu. Jadi sebetulnya kan pernikahan beda agama itu bukan fenomena baru ya, tapi lama selama Nabi Muhammad menjadi rasul kan gitu. Misalnya kita baca di beberapa tafsir itu dua istri beliau itu juga non muslim kan. Ada Maria Al-Qibtiyah, lalu yang beragama Kristen, lalu ada Sofi yang beragama Yahudi. Ini dua perempuan yang latar belakangnya adalah budak, jadi dihadiahkan kepada beliau kan gitu. Lalu kemudian untuk melindungi dan mungkin juga Nabi Muhammad pada akhirnya jatuh cinta pada dua perempuan ini gitu, lalu kemudian dinikahi. Nah, memang ada dua narasi memang kalau kita baca literatur itu ada yang mengatakan sebelum keduanya itu dinikahi oleh Nabi Muhammad itu sudah menyatakan diri masuk Islam terlebih dahulu. Tapi ada juga yang menyebutkan keduanya belum masuk Islam terlebih dahulu. Jadi pada saat menikah itu ya yang Maria Al-Qibtiyah dia masih menjadi Nasrani, yang Sofi itu masih Yahudi. Nah, nanti tidak lama kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad, keduanya menyatakan diri masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Lalu juga yang digarisbawahi oleh beberapa mufasir itu setelah keduanya itu masuk Islam, Nabi Muhammad dan dua istrinya ini, Maria dan Sofi tidak melakukan nikah ulang atau tajdidun nikah. Artinya pernikahan sebelumnya itu ya sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu juga yang dijadikan sebagai argumen ya bagi kelompok yang kedua terutama untuk membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan beriman dari kalangan kitab begitu. Nah, lalu nanti ada beberapa sahabat, misalnya Utsman, itu kan istrinya juga ada yang non muslim kan, gitu. Gitu. Tapi ya lagi-lagi begitu, bagi mereka yang kontra itu beda. Rasulullah itu orang istimewa, para sahabat juga demikian. Karena itu kita jangan mengikuti yang itu. Nah, gitu kan harusnya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau dalam soal pernikahan beda agama, Nabi Muhammad mencontohkan beberapa sahabat juga. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai sunnah Rasul, sunnah sahabat gitu ya. Nah, tapi bagi mereka yang kontra ya tidak bisa mengatakan begitu. Nah, tapi giliran soal poligaminya itu dianggap sebagai sunnah Rasul kan begitu kan? Gitu. Iya. Dan Cak Nur ini salah satu narasumber yang kami anggap otoritatif karena juga punya istri yang juga beda keyakinan. Ya. Dari Konghucu ya Cak Nur ya. Betul. Dan sampai sekarang langgeng-langgeng aja. Doakan seperti itu. Oke, saya pindah ke pertanyaan yang lain. Bukan lagi soal teologis, tetapi terkait dengan undang-undang pernikahan, hukum positif. Kenyataannya bahwa organisasi MUI memfatwa haram pernikahan beda agama. Dan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu selalu dijadikan rujukan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang oleh undang-undang kita. Bagaimana Cak Nur itu? Ya, memang kalau kita berbicara terkait dengan pernikahan antar umat beragama, itu tidak bisa hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan nomor 174, sekarang sudah jadi nomor 16 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Nah, tetapi ada ini satu ayat yang bunyinya itu tidak berubah gitu ya. Misalnya di pasal 2 ayat 1 bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing gitu. Nah, itu juga memunculkan dua penafsiran tuh Mas. Ada penafsiran umum yang sering kita dengar itu, maka pernikahan harus seagama.
karena kalau berbeda agama nggak ada yang bisa mengesahkan agamawan atau rohaniwan kan begitu kan gitu. Tapi muncul juga penafsiran lain. Nah, bagaimana kalau pasangannya itu berbeda agama? Ya mereka tinggal menikah aja melalui dua tata cara begitu. Jadi misalnya Islam dan Kristen mereka melaksanakan akad nikah, lalu juga pemberkatan menurut Kristen. Nah itu kan artinya sah menurut agamanya masing-masing kan gitu kan gitu. Nah lalu nanti di ayat berikutnya itu apa yang sudah disahkan oleh agamawan, maka negara wajib mencatatnya kan gitu. Nah oleh karena itu ada beberapa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu berhenti di situ, mereka bisa mencatat pasangan berbeda agama. Tetapi memang yang dicatatkan itu dari pernikahan di luar cara Islam. Karena kalau yang secara Islam kan masuknya ke KUA kan. Nah KUA kan tidak menerima pasangan berbeda agama karena mereka tuh yang mengacu pada fatwa MUI lalu kemudian kompilasi hukum Islam itu gitu. Nah yang kedua selain undang-undang perkawinan kita nggak bisa mengabaikan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Mas. Itu tentang hak asasi manusia. Nah undang-undang ini menurut saya hal terpenting di negara kita karena itu konsekuensi Indonesia meratifikasi Kovenant Umum tentang HAM. Nah, diwujudkan dalam bentuk undang-undang itu kan. Nah, di pasal 10 itu ditegaskan bahwa pernikahan, membentuk keluarga, meneruskan keturunan itu merupakan hak warga negara gitu ya. Lalu di ayat berikutnya itu dijelaskan juga pernikahan itu harus atas dasar kemampuan dari dua orang yang mau menikah itu. Tidak boleh atas pemaksaan dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya menikah itu merupakan hak dasar bagi setiap orang. Bahkan mungkin bisa dikatakan itu merupakan hak internum. Hak yang melekat dalam diri setiap orang yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa diintervensi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada dua undang-undang ini, ya Indonesia sebetulnya nggak mungkin bisa melarang gitu ya pernikahan antar dua orang yang berbeda agama karena itu menikah itu hak dasar, hak asasi gitulah gitu. Nah hanya memang dalam perkembangan selanjutnya ada surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 231 itu 30 Januari tahun 2019. Nah surat edaran itu dilatar belakangi oleh surat yang dikirim oleh Dirjen Dukcapil Prof Yudan ya. Pada saat itu di 2018 itu beliau mengirim surat ke MA terkait dengan pencatatan bagi mereka yang berbeda agama. Nah, lalu edaran itu menjawab. Jadi bagi mereka yang berbeda agama maka salah satu harus menundukkan hukum kepada pasangannya. Nah, ini juga lagi-lagi memunculkan dua penafsiran. Nah, menundukkan hukum itu pada prosesi pernikahannya atau pada agamanya, gitu kan? Nah, itu tiap capil juga punya tafsir yang berbeda-beda juga. Ada yang memahami menundukkan hukum itu ya saat prosesi pernikahannya aja, gitu. Jadi katakanlah kalau pasangan Islam Kristen pada saat mengikuti pemberkatan yang Muslim tuh nggak perlu dibaptis gitu, begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah itulah yang kemudian beberapa waktu yang lalu itu Prof Yudan berencana untuk mengirim surat lagi ke MA. Ini mendudukkan hukum nih maknanya seperti apa sih? Harus pindah agama atau hanya pada prosesinya begitu. Tapi menurut saya surat edaran nomor 231 itu kemunduran sebetulnya dari penetapan MA yang keluar jauh hari tahun 89. Kan ada penetapan MA nomor 1400 ya tahun 86 89. Itu dilatar belakangi oleh dua pasangan Islam Kristen yang ditolak di Dukcapil, kemudian mereka mencari keadilan ke pengadilan negeri, ditolak juga, kemudian banding ke pengadilan tinggi, ditolak pula, kemudian kasasi ke MA. Nah, dari kajian MA itu menyebutkan bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi dua orang berbeda untuk menikah. Karena kita nggak punya undang-undang, nggak punya regulasi yang menyatakan tentang hal itu. Nah itulah yang juga dijadikan jurisprudensi hukum bagi pengadilan negeri maupun Dukcapil untuk mencatat pasangan menikah meskipun mereka berbeda agama. Nah itu sebelum keluarnya surat edaran Januari 2019 itu Mas. Gitu. Wah.
ruwet ya kalau terkait dengan undang-undang itu. Iya, betul, betul. Belum lagi kita melihat resistensi masyarakat, utamanya masyarakat Muslim ya, masih kuat ya kan. Mereka menolak pernikahan beda agama itu. Tetapi kalau mengacu kepada undang-undang yang selalu dijadikan rujukan tadi itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya, ada nggak sih Mas Nurholis semacam apa meminta kepada instansi, lembaga, negara untuk melakukan revisi undang-undang perkawinan atau revisi kompilasi hukum Islam begitu? Iya. Nah, pertama kalau terkait dengan undang-undang perkawinan, dulu 2014 ya, ketika ada beberapa alumni hukum UI itu mengajukan judicial review. Nah, kita mendukung mereka karena memang sebelum mengajukan juga salah satu teman diskusinya itu saya gitu ya. Karena itu pada saat JR tahun 2014 itu lembaga kami juga menjadi pihak terkait yang mendukung upaya judicial review tersebut. Nah, yang dipersoalkan apa? Tadi ayat yang saya sebutkan gitu ya. Bunyi ayat dalam sebuah undang-undang itu menurut mereka yang mengajukan JR itu tidak boleh multitafsir. Nah, karena itu mereka meminta ini kan pandangan lah dari MK gitu. Lalu tapi kemudian MK kan ini menolak permohonan tersebut karena kalau tidak salah ingat itu alasan yang dikemukakan oleh MK itu pernikahan itu tidak hanya persoalan hubungan antar manusia tetapi juga ada pandangan agama di situ yang masing-masing agama itu berbeda-beda gitu ya. Meskipun pada saat itu misalnya PGI, KWI, Walubi itu mendukung upaya ini ya perubahan lah kira-kira gitu atau penegasan yang terkait dengan pernikahan beda agama gitu. Nah, ya langkah kemarin ada lagi juga kan yang mengajukan JR itu yang ada pasangan dari Papua. Nah, itu hasilnya belum keluar nampaknya ya, masih proses sidang. Nah, karena itu memang kalau kita mau melakukan upaya lebih lanjut apa? Ya ini amandemen karena itu harus ke Senayan gitu. Tetapi saya juga punya gini, saya beberapa kali mendampingi pasangan berbeda agama menikah. Salah satu saksinya itu anggota dewan gitu ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan mereka. Pak, ini gimana sih kira-kira terkait dengan ini? Ya memang harusnya ada amandemen Pak itu. Tapi ini kalau kita bawa ke Senayan nih rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Boro-boro banyak dukungan yang ada resistennya sangat tinggi gitu. Iya. Karena itu beberapa orang anggota DPR yang kebetulan berdiskusi dengan saya itu mereka mengatakan begini, ya sudahlah biar kayak gini aja toh kita masih bisa kan seperti hari ini kan bisa kita laksanakan begitu Mas itu. Jadi memang ya menurut saya ya ini masih panjang perjuangannya pasti, gitu. Iya. Karena itu ya kami memilih untuk apa ya pendekatan ke personal itu baik itu ke orang-orang di Kemendagri kemudian di Dukcapil itu. Tapi intinya saya menyampaikan bahwa manakala lembaga keagamaan atau para agamawan itu sudah jauh lebih maju ya dalam menerima pernikahan beda agama karena makin banyak tokoh-tokoh agama yang membuka diri untuk bisa membantu mereka, tetapi di level negara ini yang masih stuck di situ. Betul. Misalnya lah narasi atau statement yang dalam beberapa minggu terakhir disampaikan oleh Prof Yudan ya, Direktur Dukcapil. Itu kan mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak diakui oleh negara. Nah, itu kan buat mereka yang sudah menikah itu luar biasa membuat mereka kecewa udah pasti gitu ya. Dan beban secara psikologis ya. Meskipun saya memahami itu, memang dari dulu negara kita itu belum mengenal pernikahan beda agama. Tetapi fakta empiris di lapangan ribuan bahkan mungkin jutaan ya. Betul. Mereka yang menikah berbeda agama. Nah, yang menarik itu adalah riset yang dilakukan oleh Prof Nur Yamin Aini yang dari UIN itu. Kan beliau itu meneliti fenomena pernikahan beda agama itu dari tahun 80-an. Tahun 80-an riset beliau itu menyebutkan bahwa dari setiap 1000 pasangan itu minimal ada 7 pasangan berbeda agama, Mas. Lalu di tahun 90 itu naik minimal ada 13 orang yang menikah berbeda agama. Nah, sekarang sedang meneliti bagaimana kehidupan anak-anak dari pasangan beda agama. Pokoknya dari sekian banyak pasangan yang kemudian sudah ada 400 ribuan anak dari pasangan beda agama. Nah, yang sekarang ini yang beliau sedang teliti.
Nah, tempo hari itu pada saat kami di acara yang sama gitu ya, beliau mengatakan bahwa angka yang saya sebutkan itu jauh lebih tinggi Mas dari fakta di lapangan. Nah, beliau mengatakan begitu. Dan itu tadi yang dijelaskan oleh Cak Nur, ada banyak sekali hambatan ya. Hambatan kultural, hambatan teologis, lebih-lebih hambatan struktural ya. Harus perlu merevisi undang-undang perkawinan, KHI, belum lagi harus membuat undang-undang terkait dengan pencatatan sipil, betul. dan MUI, MUI ini masih didengar oleh banyak masyarakat itu. Kalau MUI memfatwa haram, mereka dianggap tidak berani. Betul, dianggap ini kan satu-satunya lembaga yang otoritatif, begitu, mengeluarkan fatwa gitu. Padahal ya kalau kita memahami fatwa itu kan sebetulnya tidak punya kekuatan hukum ya. Fatwa itu ya kayak himbauan kira-kira gitu. Kita punya kebebasan untuk mengikuti, tetapi kalau tidak pun kan nggak ada sanksi, gitu kan. Gitu. Tapi di luar itu sebetulnya Mas Sofan pasti ingat juga ya, terkait dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam. Kan sudah muncul counter legal draft Kompilasi Hukum Islam ya yang dimotori oleh Profesor Musda Mulia pada saat itu. Nah, itu kan program itu dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri, Departemen Agama ya pada saat itu. Meskipun akhirnya CLD KHI itu tidak jadi disahkan atau dibahas apakah itu nanti akan menggantikan KHI yang lama atau tidak. Tetapi paling tidak beberapa poin penting di dalam KHI itu sudah menjadi wacana publik. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pernikahan beda agama itu. Nah, di KHI baru, di CLD KHI itu memperbolehkan tidak hanya bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, tapi juga sebaliknya. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, di KHI lama itu kan tidak soal waris. Jadi seorang muslim tidak boleh atau tidak berhak mewariskan hartanya kepada anaknya atau keluarganya yang non muslim, begitu pula sebalik. Tetapi di KHI baru itu memperbolehkan. Jadi perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang bagi waris gitu. Nah, itu kan lebih humanis sebetulnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya cermati sebetulnya problem mendasar kita itu ya ini. Kenapa bagi sebagian kita itu masih sulit untuk menerima pernikahan beda agama? Ya karena kita masih berada pada level eksklusif dalam beragama. Ya, level eksklusif yang saya maksud itu misalnya kalau saya muslim, ya satu-satunya agama yang benar itu ya Islam. Seraya mengatakan di luar agama Islam itu salah, sesat, nggak akan diridhai oleh Tuhan kan gitu. Inna dina indallahil Islam gitu. Sementara terkait dengan apa sih Islam itu, pemahaman yang berbeda kan kita dengar dari almarhum Cak Nur, Buya Syafi'i, Gus Dur kan gitu. Jadi Islam itu nggak hanya pengikut Rasulullah Muhammad, tetapi mereka yang menundukkan diri hanya kepada Tuhan, kemudian mengajarkan perdamaian, kepasrahan hanya kepada Tuhan, itu bisa disebut sebagai muslim gitu. Nah, itu satu tingkatan tersendiri dari eksklusif ke inklusif gitu ya. Lalu yang ketiga nanti level pluralis itu. Nah, idealnya dalam konteks kebinekaan itu kita beragama pada level pluralis itu. Jadi sesuai dengan dua ayat dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69, bahwa siapapun yang beriman pada Tuhan ya tidak perlu khawatir kalau kita punya amal soleh ya dapat pahala dan kelak masuk surga kan gitu. Tapi bagi kita ini kan kadang-kadang sudah lupa membahas soal surga neraka, soal pahala, karena kita beragama itu yang penting kan berbuat baik pada sesama kan gitu kan. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebagian dari kita kan sudah di situ gitu. Jadi nggak hitung-hitungan lagi soal pahala dan sebagainya itu. Dan memang pemahaman pluralis seperti yang di Cak Nur kemukakan itu ya masih hanya sebatas dipahami oleh masyarakat akademik ya. Mereka yang umumnya umat Islam ya tidak sampai sejauh itu ya. Karena mereka terbiasa mendengar dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz yang eksklusif tadi, masih sangat konservatif. Ya, yang menekankan adanya ini klaim kebenaran. Klaim begitu. Iya. Oke, Cak Nur, wah ini menarik sekali. Cak Nur sebagai konselor pernikahan beda agama sudah lebih dari 17 tahun begitu ya. Ada pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa
pernikahan beda agama itu akan mengancam keturunan. Mereka anak-anaknya akan menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha. Yeah. Sebenarnya pandangan seperti itu perlu dikhawatirkan nggak sih, Cak Nur? Ya kalau bagi saya pribadi ya nggak perlu dikhawatirkan kan gitu. Karena itu kan saya sendiri itu menekankan ke anak-anak saya, yang terpenting itu bukan apa agamamu nak, gitu, tetapi bagaimana kamu beragama, gitu. Iya. Buat saya ya tidak ada apa kebaikannya meskipun Islam, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Tetapi boleh menjadi Kristen, Hindu atau Buddha, tapi perilakumu itu ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, begitu. Jadi lebih menekankan pada perilaku. Seberapa inilah seberapa besar sih kontribusi kita bagi kemanusiaan, bagi kehidupan, begitu. Nah, memang saya bisa memaklumi ya bagi mereka yang mengkhawatirkan bagaimana nanti anak-anak dari pasangan beda agama ini. Misalnya khawatir nanti anak-anak mereka akan bingung. Bagaimana nggak bingung melihat orang tuanya berbeda gitu kan gitu. Tapi paling tidak dari pengalaman saya dan banyak pasangan lain yang berbeda agama, justru anak-anak kita ini punya apa ya? Punya kecerdasan tersendiri dalam melihat perbedaan. Karena itu kan dulu Gus Dur itu ini ya, tidak hanya bilang boleh, kata beliau itu justru harusnya kita itu mengapresiasi mereka yang menikah berbeda agama. Kenapa? Karena mereka dalam soal toleransi itu tidak hanya sekedar teori, tapi praktek dari ruang kecil bernama tempat tidur. Nah, kata beliau begitu. Nah, itu yang kemudian sering diulang oleh Pak Johan tuh, karena beliau ya, ya gitu. Nah, yang bingung itu siapa? Orang lain, Mas. Gitu ya, temennya di sekolah, gurunya itu yang bingung gitu. Kalau anak-anak ini sebetulnya mereka justru tumbuh yang memiliki kecerdasan terutama dalam melihat perbedaan itu jauh lebih bijaksana gitu. Karena lagi-lagi pengalaman mereka di rumah sudah terbiasa melihat perbedaan gitu. Iya, selama 17 tahun menjadi konselor pernikahan beda agama, apa yang Cak Nur amati setelah mereka menikah? Mereka harmonis sampai hari ini, tidak ada masalah atau gimana, Cak Nur? Masalah pasti ada gitu ya. Saya tidak fair juga kalau tidak mengatakan tidak ada masalah. Ada, Mas, itu. Nah, dari 1438 pasangan gitu ya. Saya memang tidak ini. Kebetulan mereka itu membuat komunitas yang sudah menikah gitu ya, ada namanya Keluarga Bhinneka. Nah, memang di antara mereka 1400 sekian itu ada yang akhirnya bercerai, Mas, gitu. Yang asumsi saya begini, mereka yang masih kontak saya berarti itu yang bermasalah gitu ya. Yang nggak kontak itu berarti mereka aman-aman aja. Mudah-mudahan begitu. Tapi saya sampaikan dari 1400 sekian itu ada paling tidak 7 atau 8 pasangan yang akhirnya memilih untuk bercerai. Nah, 4 diantaranya itu tidak ada kaitannya dengan perbedaan agama. Ada yang KDRT, lalu kemudian ada yang merasa ditipu oleh suaminya gitu ya. Suaminya itu ya ini waktu mau menikah itu memperlihatkan sebagai orang yang mampu dari sisi harta gitu. Tapi setelah menikah baru diberitahukan ke istrinya dia punya hutang sekian banyak. Jadi boro-boro dia memberikan ini ya nafkah harta kepada istrinya gitu ya untuk kebutuhan bulanan. Yang ada malah penghasilan istrinya itu diminta untuk gitu. Nah, di luar itu juga KDRT juga. Nah, itu yang kemudian memilih sang istri itu untuk menggugat cerai ke pasangannya. Ada juga karena pasangannya selingkuh gitu ya. Nah, yang 2 itu memang terkait dengan agama, Mas, gitu. Tapi menurut saya agama itu hadir belakangan. Jadi ada pasangan Islam, yang laki-laki Islam, perempuannya Katolik gitu ya. Nah, dua-duanya pada saat rumah tangganya itu mulai ada konflik pertengkaran, dua-duanya kan kontak saya lagi kan. Nah, memang ada kesalahan yang menurut saya agak fatal juga yang dilakukan oleh sang istri. Sang istri mengakui itu gitu. Tetapi sang istri juga sudah meminta maaf gitu ya. Dan dia tidak membayangkan kalau suaminya akhirnya ini memilih untuk bercerai begitu. Nah, setelah saya telusuri begini,
Jadi suami ini sebelum menikah itu ya biasa aja dalam beragama, Mas. Secara ritual itu tidak taat-taat amat, kira-kira gitulah. Nah, saya menduga setelah menikah, lalu mulai ada konflik, pertengkaran dengan sang istri, dia mulai tekun lagi dalam beribadah, bahkan ikut pengajian gitu. Nah, saya menduga mulanya dari sini. Jadi dia ngaji pada seorang ustadz yang pada musim demo berjilid-jilid. Nah, itulah ustadznya gitu, Mas. Nah, karena itu ketika si suami ini curhat kepada sang ustadznya, dua rekomendasinya. Kalau mau lanjutkan pernikahanmu, maka ya istrimu harus masuk Islam. Itu. Kalau dia nggak mau, ya sudah ceraikan saja, gitu. Nah, mungkin karena sudah kadung kecewa, sakit hati gitu ya sang suami, ya dia memilih untuk bercerai dengan istrinya. Iya. Nah, gitu, Mas. Gitu. Kalau persoalan-persoalan yang di luar agama kan itu bisa terjadi pada siapa saja. Betul, ya. Saya berharaplah ke depan, Cak Nur, banyak orang yang memilih pasangan beda agama ya. Kalau Muslim sama Muslim biasa, ya kan? Hindu sama Hindu biasa. Ya. Muslim Kristen, Muslim Hindu, Muslim Katolik. Harus diperbanyak lah yang nggak seperti ini. Ya, saya sering menyampaikan begitu, meskipun di banyak forum juga saya menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk kampanye nikah beda agama gitu ya. Tetapi ada banyak hal positif yang kita bisa belajar dari mereka yang berbeda agama. Salah satunya ya dalam soal toleransi itu sebetulnya gitu. Dan saya berharap dari mereka yang berbeda agama itu lahir generasi yang toleran. Karena mereka sudah belajar dari ruang kecil bernama keluarga begitu. Langsung pengalaman praktek ya. Betul. Baik, Cak Nur. Pemirsa, sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan sama Cak Nur, Ahmad Nurholis. Tetapi berhubung kita dibatasi waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Cak Nur atas kehadirannya di Ma'arif Institute. Sama-sama. Dan sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Baik Anda setuju maupun Anda tidak setuju. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.